الرحمن الرحيم. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa kemudian ia bertaubat? Apakah Allah akan tetap memberi azab di dunia dan akhirat baru kemudian diampuni atau langsung diampuni tanpa azab? Kalau di dunia akan datang pembersihannya. Di dunia akan ada pembersihan. Jadi jangan heran kalau sekarang Bapak Ibu sudah ikut pengajian sunnah kemudian taubat, ya. Kemudian digunjing oleh orang. Diceritain aibnya. Ingat coba muhasabah. Dulu waktu sebelum taubat pernah gunjing orang enggak? Kalau inilah pembersihannya. Pernah fitnah di fitnah. Kita pernah mengambil barangnya teman, baru beli HP jatuh sekarang, hilang. Dompetnya hilang. Allah SWT bersihkan dari dia. Ya. Jadi pasti akan ada di dunia itu tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi pembersihannya. Tetapi kalau dia taubat, ini kalau dia taubat ya, akan bersih dari dosa, tidak ada lagi dosanya. Jadi akan datang siksaan sesuai dengan kadar perbuatan dia di dunia. Walaupun dia sudah taubat untuk membersihkannya, Tapi Allah SWT dengan kemahamurahannya melihat, menilai tentu hamba-hambanya. Ada orang subhanallah, mungkin Bapak Ibu pernah rasain, dia rutin setiap bulan flu, misal. Ada orang yang begitu subhanallah, ada orang kerabat saya tahu tuh setiap bulan pasti kena flu. Proses pembersihan, mungkin dengan flu, mungkin dengan demam, mungkin dengan rematik, mungkin dengan sakit apa yang dia harus berobat selama 10 tahun minum obat terus. Mungkin asam urat lah, mungkin apalah, semua jadi pembersihan dosa. Karena kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang menimpa muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan penyakit yang menimpanya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Gitu kan? Jadi kita tahu di sini memang ada pembersihan, tapi akan ada pembersihan bekasnya. Ya. Akan ada cobaan-cobaan datang di dunia. Tapi kalau di akhirat, di alam barzah sudah nggak ada. Taubat membersihkan semua. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Di alam barzah, di akhirat sudah tidak ada lagi siksaan yang datang. Azab kuburnya juga tidak ada. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya dan hartanya. Sampai dia dan keluarganya ketemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya. Jadi bisa orang bersih dosa sama sekali nggak ada dosanya, bisa. Gitu kan? Apalagi kita tahu ada pembersihan dosa antara solat dengan solat, kata Nabi SAW, antara Jumat dengan Jumat, antara umroh dengan umroh, antara Ramadan, pengampunan dosa di antara keduanya. Orang pergi haji, kalau haji mabrur, makan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang sholat di Masjid Aqsa, yang pernah saya sebutkan hadisnya, ya. Kata Sulaiman alaihissalam di dalam hadis yang sahih, dia meminta, kata Nabi SAW, Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, minta agar hukum yang dia tentukan sesuai dengan hukum Allah SWT. Jadi walaupun wahyu belum turun, Sulaiman menentukan sebuah hukum itu Allah sudah ridhoi dan Allah kabulkan. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam meminta agar hukum diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum sesudahnya, dan Allah kabulkan. Dan yang ketiga, tidak ada siapapun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat, tidak ada niat kecuali ingin sholat tahiyat masjidnya, ya, melainkan Allah kembalikan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita tahu ada pembersihan-pembersihannya. Siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, dan seterusnya. Jadi ada pembersihan dosa, kan gitu. Yang penting sekarang keran-keran dosa tutup, harus tutup ini, berhenti, harus berhenti, dan harus Bapak Ibu yang berhenti. Jangan pernah meng-hire orang lain berhentikan. Saya cuma bisa teriak-teriak di podium seperti ini, nggak mungkin saya kontrol Bapak Ibu ke rumahnya sudah sholat belum, jangan buat ini, nggak bisa itu. Semua dai-dai hanya ingatin Bapak Ibu harus engah, cerdas dan jeli, tinggalin. Allah larang kan sudah, jauhi gitu.